Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa kembali. Semoga keadaan anak-anak semuanya sehat walafiat. Kita lanjut pembelajaran berikutnya, yaitu Al-Babus Salis fil Qasri. Mari kita mulai dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau ada buku cetak, silakan dibuka halaman 51 untuk yang buku lama, atau silakan dicari judul tersebut. Kita lihat kosakata sebelumnya atau mufradat. Al-qasru itu artinya al-habsu, yang berarti tahanan, ya, tahanan. Kemudian khurum itu diartikan bidadari. Maksuratun diartikan tertahan, atau istilahnya dipingit dari maksud ayat itu. Al-khiyam itu adalah kemah, artinya ya tempat tinggal. Kita bahas untuk fil qasri, ya, dengan judul atau al-qasru lugatan al-habsu. Al-misal qala ta'ala khurum maksuratum fil khiyam. Ya, bidadari tertahan dipingit di dalam perkemahan. Yang disebut dengan ayat tersebut itu adalah bagian dari kata al-habsu. Kemudian al-qasru istilahan tahsisu syai'in bisyai'in bidzariqin mahsusin. Mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu dengan jalan yang khusus. Al-misal, wa ma Muhammadun illa rasulun. Mengkhususkan Muhammad dengan kerasulan dengan memakai ma dan illa. Maka di situ saya garis bawahi ada kalimat Muhammad itu disebut dengan maksur. Kemudian yang kedua illa itu sebenarnya jodohnya ma dan illa sebenarnya. Itu namanya tariqul qasri. Kemudian rasulun disebut dengan maksur alaih. Maka arkanul qasri salasa, al-maksuru Muhammad. Yang kedua al-maksuru alaihi rasulun. Tariqul qasri yaitu ma disambung, atau ma itu gandengannya adalah illah, tidak terpisah. Berikutnya tariqul qasri atau al-mabahsul awal fi turuqil qasri. Turuqul qasri arba'atun. Jadi cara mengkhususkan sesuatu dengan sesuatu itu ada 4 macam. Awalan, an-nafyu wal istisna. An-nafyu itu kata meniadakan, ya ma pakai la boleh. Istisna itu adalah huruf illa. Al-misal, la yafuzu illal mujiddu. Itu ada la, kemudian ada illa. Berarti la namanya an-nafyu, illa berarti al-istisna. Al-mujiddu itu saya garis bawahi namanya maksur alaih. Bila menggunakan tariqul qasri an-nafyu wal istisna, maka maksur alaih itu letaknya setelah illa. Dalam kurung itu adalah keterangan. Kemudian yang kedua, innama. Al-misal qala ta'ala innama yashawwaha min ibadihil ulama. Kalau kita melihat memperhatikan kata-kata innama, itu menunjukkan lafaz untuk tariqul qasri, maka maksur alaihi itu letaknya adalah di belakang. Disebut dengan maksur alaihi mu'akharon wujuban. Jadi wajib di akhir. Kemudian berikutnya al-atfu bi. Yang pertama la. Jadi kata sambung al-atfu itu. Kata sambung memakai la. Contohnya al-ardu mutaharrikatun la sabitatun. Yang saya garis bawah itu berarti disebut dengan maksur alaih. Letaknya sebelum la. Jadi
Al-maksur alaih qabla la. Dalam kurung itu keterangan. Kemudian kalau kata sambung memakai bal atau lakin, itu sama. Al-misal, mal ardu sabitatun bal au lakin mutaharikah. Kata-kata mutaharikah itu disebut dengan maksur alaih, letaknya adalah setelah bal atau setelah lakin. Yang keempat, taqdimu mahaqqahu takhir. Jadi kita membaca dalam ayat Al-Quran itu, bentuknya contoh, iyyaka na'budu, itu adalah mengecualikan. Dengan kata iyyaka, itu adalah didahulukan. Kenapa? Hanya kepadamu kami menyembah. Kata-kata hanya itu adalah mengkhususkan Allah dalam beribadah. Itu berarti kata iyyaka kalau diletakkan di depan itu berarti ada hal khusus. Maka disebut dengan maksur alaihi muqaddam. Itu ada 4 yang dibahas dalam buku. Maka ini silakan dipelajari ataupun diurutkan dari awal. Mungkin ini yang kita sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.